Bab 1900. Ayah ada di sini. 1. Mile tidak menyangka wanita di depannya adalah pemilik pedang hijau. Ini benar-benar memalukan. Wanita itu memandang Mile, kenapa pinjam pedang tidak kembalikan? Mile tersenyum sinis, Nona, ini salah paham. Wanita itu tidak berekspresi, aku tidak akan mencarimu, kamu tidak berencana untuk mengembalikannya. Benarkan? Mile buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak ada pemikiran seperti itu. Wanita itu mencibir, tidak ada pemikiran seperti itu. Kamu mungkin tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi kamu sudah melakukannya. Mile. Wanita itu menyimpan pedangnya dan berkata, kamu dari aliansi pedang. Mile melihat wanita itu, kemudian berkata dengan heran, apa kamu adalah Lovely Jian? Wanita itu sedikit mengernyit, kamu kenal aku? Mile buru-buru berkata, ternyata kakak seperguruan. Halo kakak seperguruan, aku Mile Ye, aku baru saja bergabung dengan aliansi pedang. Wanita itu melirik Mile, dan segera, dia mengerutkan kening, garis darahmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan Mile dan meletakkan tangan kanannya di bahu Mile. Boom! Dalam sekejap, darah di tubuh Mile langsung mendidih. Wanita itu melirik Mile, kamu adalah anak dari master pedang. Mile mengangguk, ya. Setelah hening sejenak, Lovely berkata, lain kali pinjam sesuatu, ingat kembalikan. Mile mengangguk dengan cepat, baik. Lovely sedikit mengangguk, tidak ada hal lain lagi. Aku pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, kakak seperguruan, apa kamu tertarik untuk pergi ke tanah reruntuhan pedang tebing utara bersama kami? Lovely sedikit mengernyit, kamu akan pergi ke tanah reruntuhan pedang tebing utara. Mile mengangguk, ya. Lovely menggelengkan kepalanya, sana berbahaya. Lebih baik jangan pergi. Mile tersenyum dan berkata, pergi lihat. Setelah berpikir sejenak, Lovely berkata, baik. Saat mengatakan itu, dia melirik Lailak di sampingnya, Nona Lailak. Lailak tersenyum dan berkata, Nona Lovely, lama tidak bertemu. Mile sedikit terkejut, kalian saling kenal. Lailak mengangguk, aku pernah mengundang Nona Lovely sebagai tamu. Mile tersenyum dan berkata, begitu rupanya. Lailak tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Setengah jam kemudian, mereka bertiga tiba di tanah reruntuhan pedang tebing utara. Tanah reruntuhan pedang tebing utara berada tepat di bawah tebing. Tebing tak berdasar, dikelilingi awan dan kabut, mengungkapkan rasa misteri. Di samping tebing, Lailak melihat ke bawah dan berkata dengan pelan, di bawah adalah tanah reruntuhan pedang tebing utara. Dan di awan ini, ada formasi pedang yang sangat kuat, meskipun orang suci tingkat tinggi pun tidak akan berani menerobos. Mile berkata dengan pelan, di sini ini dulunya pasti sebuah sekte yang kuat. Lailak mengangguk, ya, selain itu, mungkin sebuah sekte kultivator pedang. Namun, energi pedang di sini terlalu kuat, kami tidak berani masuk jauh ke pegunungan bawah tanah itu. Energi pedang terlalu kuat. Mile berkedip, apa kamu yakin? Lailak mengangguk dengan ekspresi bermartabat, bahkan aku juga tidak berani masuk lebih dalam. Mile mengangkat mulutnya sedikit. Sial. Apa yang paling tidak dia takuti? Itu adalah energi pedang. Tubuh pedang tak terkalahkan. Meskipun dia tidak berlatih tubuh fisik lagi, tubuh pedang tak terkalahkan masih ada. Apalagi pencapaian Tao pedangnya saat ini, kekuatan tubuh pedang tak terkalahkan luar biasa kuat. Terhadap tubuh pedang tak terkalahkan ini, dia secara alami tidak pernah merosot, apalagi menyerah. Inilah yang diajarkan Lydia padanya. Memikirkan hal ini,
Mile ingin langsung turun dan menyerapnya. Tidak banyak berpikir, Mile langsung melompat. Melihat Mile melompat turun, ekspresi Lailak berubah drastis, dia ingin menghentikannya. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di bawah awan di bagian bawah. Puff! Segera setelah itu, suara pedang merobek ruang hampa terdengar tiba-tiba. Lailak menatap ke bawah, formasi pedang sudah diaktifkan. Idiot ini, masuk ke tanah ini secara paksa akan membuat formasi pedang otomatis aktif. Kekuatan formasi pedang, bahkan orang suci tingkat tinggi pun sulit untuk menahannya. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia menemukan formasi pedang di bawah menghilang lagi. Pada saat ini, Lovely tiba-tiba berkata, "Ayo, pergi lihatlah." Setelah selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Setelah Lailak terdiam sesaat, dia juga menghilang di tempat. Dasar tebing. Saat kedua wanita itu jatuh ke dasar tebing, Mile sedang duduk bersila tidak jauh dari sana, memancarkan aura yang sangat kuat di sekelilingnya. Lailak ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia, apa yang baru saja dia lakukan?" Lovely menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Lailak melirik Mile di kejauhan, berkata dengan suara dalam, aura dia tampaknya menjadi lebih kuat. Lovely mengangguk, orang ini sama misteriusnya dengan Master Pedang. Lailak menoleh untuk melihat Lovely, Master Pedang. Lovely mengangguk sedikit, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun Lailak pernah melihat pria berbaju biru, tapi dia tidak tahu pria berbaju biru adalah Master Pedang dari Aliansi Pedang. Lailak tersenyum dan berkata, "Nona Lovely, kalian berdua berasal dari tempat yang sama." Lovely mengangguk, "Ya." Lailak berkata dengan suara dalam, "Tempat kalian jauh dari sini kan?" Lovely sedikit tersenyum, "Nona Lailak ingin tanya apa?" Lailak tersenyum dan berkata, "Aku hanya penasaran dengan tempat yang begitu jauh ternyata bisa ada orang-orang jenius seperti Tuan Muda Ye dan Nona Lovely." Lovely menatap Mile di kejauhan, orang ini sepertinya hanya alam menaiki langit. Bersambung. Bab 1901. Ayah ada di sini. 2. Lailak tertawa dan berkata, "Nona Lovely tidak tahu, dia bisa langsung melakukan pembunuhan instan terhadap orang suci tingkat rendah. Bahkan orang suci tingkat tinggi belum tentu bisa mengalahkannya." Lovely tercengang, "Begitu kuat?" Lailak mengangguk, "Mungkin lebih menakutkan dari yang aku katakan." Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba berdiri, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, ruang hampa di sekitarnya melonjak. Lailak berjalan ke depan Mile, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, apa kamu merusak teknik formasi barusan?" Mile tersenyum dan berkata, "Iya." Lailak melirik Mile, menggelengkan kepala dan tersenyum, "Tuan Muda Ye bahkan lebih misterius dari yang kukira." Mile tertawa dan berkata, "Ayo maju." Lailak mengangguk, "Baik." Ketiganya terus melangkah ke depan. Mile melihat ke kejauhan, ada pegunungan di kejauhan. Di atas pegunungan, awan hitam bertahan, memberi orang rasa penindasan yang sangat berat. Selain itu, di kedalaman pegunungan itu, dia juga merasakan kesungguhan tekad Tao Pedang. Kesungguhan tekad Tao Pedang. Mile memikirkan kesungguhan tekad Tao Pedang ayah di tubuhnya. Harus dikatakan saat kekuatannya menjadi semakin kuat, dia menemukan kengerian kekuatan Lydia dan ayah sangat luar biasa. Kesungguhan tekad Tao Pedang ayah, dia sekarang merasa semakin tidak bisa diperkirakan, seperti langit berbintang alam semesta yang luas. Seberapa kuat ayah dan Lydia? Semua seperti misteri baginya sekarang.
Memikirkan hal ini, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melampaui ayah dan Lydia, sangat-sangat sulit. Namun, dia harus berusaha. Tidak mungkin ke depannya melihat Lydia bertarung melawan ayah, kan? Hanya dia yang bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, Lailak tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apa yang Tuan Muda Ye pikirkan?" Mile menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada." Saat berbicara, dia melihat sekeliling. Di sepanjang jalan, dia menemukan banyak mayat. Selain itu, dia menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin kuat momentum pedang di pegunungan di depan. Pada saat ini, seberkas energi pedang tiba-tiba terbang dari samping. Melihat pemandangan ini, Lailak sedikit mengernyit dan hendak bergerak, tetapi Mile maju selangkah dan membiarkan energi pedang itu menebasnya. Boom! Energi pedang itu langsung diserap olehnya. Melihat pemandangan ini, Lailak tertegun. Terserap. Mile dengan rakus menarik napas dalam-dalam. Harus dikatakan energi pedang di sini benar-benar sangat murni. Jika dia terus menyerapnya seperti ini, dia merasa jika ingin mencapai alam absolut fana, itu hal yang sangat mudah. Saat ini, Lailak tiba-tiba berkata dengan suara dalam, "Kamu bisa menyerap energi pedang." Mile melirik Lailak, berkata sambil tersenyum, "Ya." Lailak berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, tubuh fisikmu ini." Mile tertawa dan berkata, "Ayo jalan." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Sepanjang jalan, energi pedang datang dari waktu ke waktu, tetapi semuanya diserap oleh Mile. Energi pedang ini semuanya adalah energi pedang tak bertuan yang tersisa dari masa lalu. Tidak memiliki kesadaran, tetapi masih sangat kuat, sulit untuk ditahan. Di sampingnya, Lailak berekspresi sangat serius. Sepanjang jalan, Mile menyerap energi pedang di setiap saat. Ketika melihatnya, aura Mile semakin kuat. Sekarang, auranya bukan lagi aura yang seharusnya dimiliki oleh alam menaiki langit. Sebenarnya, Mile saat ini sudah mencapai alam absolut fana. Namun, dia masih menekan. Dia tidak ingin mencapai alam absolut fana saat ini. Tujuannya adalah untuk mencapai alam menaiki langit batasan ekstrim. Sekitar setengah jam kemudian, Mile bertiga tiba di depan pegunungan. Saat ini, Lailak berkata dengan suara dalam, "Kita setiap kali berhenti di sini." Mile sedikit bingung, kenapa? Lailak memandang ke arah hutan lebat tidak jauh dari sana. Di hutan lebat ini, ada kesungguhan tekad Tao pedang yang sangat menakutkan dan energi pedang sangat kuat. Mile melihat ke hutan lebat, dia samar-samar bisa merasakan kesungguhan tekad Tao pedang yang kuat. Kesungguhan tekad Tao pedang. Dia juga tidak takut pada kesungguhan tekad Tao pedang. Sederhananya, tidak takut pada apapun yang berkaitan dengan pedang. Kecuali Tao pedang lawan yang jauh lebih kuat darinya, misalnya tingkatan seperti ayah. Sebelumnya dia melahap energi pedang ayahnya dan hampir mati di tempat. Namun, tidak ada yang kultivator pedang yang setingkat ayah di dunia ini. Mile tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berjalan menuju ke kejauhan. Lailak melirik Mile dan mengikutinya juga. Bagaimanapun, dia tidak takut, jadi Mile berdiri di depannya. Tidak lama setelah berjalan, hutan lebat di kejauhan tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, sebuah kesungguhan tekad Tao pedang menyapu kemari. Boom! Dalam sekejap, ruang hampa di arena langsung terbakar. Tidak bisa menahan kesungguhan tekad pedang ini. Melihat adegan ini, wajah Mile berubah drastis. Dia berpikir dalam hati, gawat. Kesungguhan tekad Tao pedang sangat hebat, aku tidak menyerapnya sama sekali. Tidak ada keraguan apapun. Telapak tangannya dibuka,
kesungguhan tekad Tao Pedang langsung muncul di namanya. Tanpa ragu, dia merentangkan kedua telapak tangannya, kesungguhan tekad Tao Pedang muncul di tangannya. Mengenggam kesungguhan tekad Tao Pedang saja, Miley berteriak dengan marah, "Siapa yang berani bersikap lancang di sini?" Boom! Di kejauhan, kesungguhan tekad Tao Pedang langsung berhenti. Bersambung.